menjadi kelompok 8 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Denny Mumbar dengan NIM 24625003. Perkenalkan, nama saya Deisana Kansanatia dengan NIM 24625004. Perkenalkan, nama saya Bung Marina Yasmin dengan NIM 24625002. Perkenalkan, nama saya Dinar Hilal dengan NIM 24625004. Baik, di sini kami akan membahas tentang obat-obatan yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup obat-obatan yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Sebelum kita mengetahui apa itu pengertian dari sistem saraf pusat, di sini itu ada pengertian dari farmakologi. Jadi farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat, sifat, penggunaan, efeknya pada organisme serta interaksi obat dengan sistem fisiologisnya. Nah, selanjutnya farmakologi sistem saraf pusat ini mempelajari apa aja sih? Nah, jadi mempelajari tentang obat yang mempengaruhi fungsi otak dan medula spinalis baik secara fisiologis maupun patologis. Nah, selanjutnya itu ada pengertian dari sistem saraf pusat. Adalah pusat kendali utama tubuh yang terdiri dari otak dan medula spinalis. Otak dan medula spinalis ini berperan sangat penting. Kenapa penting nih teman-teman? Karena dapat mengendalikan aktivitas tubuh mulai dari gerakan, kognitif, dan emosi kita yang bisa diatur oleh otak. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari sistem saraf pusat dan sistem saraf pusat menurut farmakologi, selanjutnya yaitu ada tentang ruang lingkup dan mekanisme obat sistem saraf pusat. Nah, di sini ada 3 bagian nih. Yang pertama ada obat yang mempengaruhi neurotransmitter. Contohnya ada peningkatan dopamin, itu dapat menyebabkan pankisar, dan peningkatan serotonin, yaitu sehingga dapat depresi. Nah, yang kedua yaitu ada obat yang berinteraksi dengan agonis GABA reseptor saraf sehingga dapat menenangkan neuron, dan yang kedua itu ada antagonis NMDA, yaitu sehingga dapat menyebabkan Alzheimer. Nah, yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu ada obat yang memodulasi aktivitas listrik neuron sehingga dapat menyebabkan antikonvulsan sehingga dapat menstabilkan membran dan mencegah kejang-kejang. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme kerja serta efek samping dari neurotransmitter pada sistem saraf pusat. Nah, jadi neurotransmitter adalah zat kimia yang dilepaskan oleh sel saraf atau neuron untuk menyampaikan pesan ke neuron lain, yaitu ada otot dan kelenjar. Nah, mereka ini sangat penting. Kenapa penting? Karena dapat mengatur fungsi vital tubuh, mulai dari tidur, mood kita sehari-hari, ingatan atau memori, hingga gerakan yang akan kita lakukan. Selanjutnya, klasifikasi utama neurotransmitter. Neurotransmitter diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan utama. Golongan pertama adalah neurotransmitter asam amino. Salah satu yang paling penting adalah glutamat. Glutamat merupakan neurotransmitter eksitatori utama di otak, artinya ia berfungsi meningkatkan aktivitas sel saraf. Glutamat berperan besar dalam proses belajar dan pembentukan daya ingat melalui mekanisme depolarisasi pada sel penerima. Namun, jika jumlahnya berlebihan, glutamat dapat menimbulkan kondisi yang disebut eksitotoksitas. Selain glutamat, terdapat GABA. GABA merupakan neurotransmitter inhibitor utama di otak. Fungsinya adalah menurunkan aktivitas sel saraf sehingga membantu menenangkan pikiran, mencegah stimulasi berlebihan. Jika kadar GABA terlalu rendah, sistem saraf menjadi terlalu aktif yang dapat memicu kejang, kecemasan, dan gangguan tidur. Yang kedua ada neurotransmitter monoamina. Yang pertama ada dopamin. Dopamin berperan dalam pengaturan gerakan tubuh, motivasi, serta sistem penghargaan atau reward, yaitu rasa senang dan puas. Kekurangan dopamin dapat menyebabkan penyakit Parkinson yang ditandai dengan gangguan gerak. Sedangkan berlebihan dopamin sering dikaitkan dengan gangguan kejiwaan seperti skizofrenia. Selanjutnya ada serotonin atau sering disebut 5-HT. Serotonin berperan dalam pengaturan suasana hati, siklus tidur, dan nafsu makan. Neurotransmitter ini disintesis dari asam amino tryptophan dan bekerja melalui berbagai jenis reseptor serotonin. Kadar serotonin yang rendah dapat memicu depresi dan kecemasan. Sebaliknya, kadar yang terlalu tinggi dapat menyebabkan sindrom serotonin dan gejala seperti gelisah, demam, hingga kejang.
Neurotransmitter monoamida terakhir adalah norepinefrin. Zat ini berperan dalam menjaga fokus, kewaspadaan, serta respon tubuh terhadap stres yang dikenal sebagai mekanisme fight or flight. Kadar norepinefrin yang berlebihan dapat menyebabkan kecemasan dan peningkatan tekanan darah. Selanjutnya ada neurotransmitter golongan peptida. Golongan ini terdiri dari senyawa yang tersusun atas rantai asam amino, diantaranya substansi P, berperan utama dalam transmisi sinyal nyeri saat tubuh mengalami cedera atau rasa sakit. Substansi P membantu mengantarkan sinyal tersebut ke otak agar kita dapat merasakan sensasi nyeri. Yang kedua ada endorfin, dikenal sebagai analgesik alami tubuh, dihasilkan oleh hipotalamus dan kelenjar pituitari, meredakan nyeri sekaligus menimbulkan perasaan nyaman. Kadar endorfin yang rendah dapat meningkatkan sensitivitas terhadap nyeri. Yang terakhir ada neurotransmitter lainnya. Selain golongan peptida, terdapat neurotransmitter penting lainnya seperti asetilkolin, sangat penting dalam fungsi memori dan gerakan otot. Bekerja melalui dua jenis reseptor utama, salah satunya adalah reseptor muscarinic. Kekurangan asetilkolin sering dikaitkan dengan penyakit Alzheimer. Yang kedua ada adenosin, mengatur tidur dan relaksasi. Kadar adenosin akan meningkat saat kita merasa lelah sebagai sinyal bahwa tubuh perlu istirahat. Zat seperti kafein dapat menghambat reseptor adenosin. Hal ini membuat kita merasa lebih waspada dan sulit mengantuk. Selanjutnya, neurotransmitter akan memberi kata dengan reseptor spesifik pada membran neuron spotinaptik, menghasilkan dua jenis reseptor, yaitu ada reseptor ionotropik. Reseptor ini bekerja secara langsung dan cepat ketika neurotransmitter berikatan dengan reseptor. Saluran kanal ion pada protein tersebut langsung terbuka, memungkinkan ion masuk atau keluar dari neuron, menghasilkan perubahan potensial membran yang sangat cepat dalam hitungan detik. Terakhir ada reseptor metabotropik. Reseptor ini bekerja secara tidak langsung melalui perantara molekul lain dalam sel, berinteraksi dengan protein G dan sistem traduksi sinyal lainnya setelah berikatan dengan neurotransmitter, memicu rangkaian reaksi kimia di dalam sel, menghasilkan respon yang lebih lambat namun mampu bertahan lebih lama dan memiliki efek yang lebih luas di dalam sel, terlibat dalam proses yang lebih kompleks seperti pengaturan suasana hati atau mood, belajar, dan memori jangka panjang. Nah, selanjutnya ada obat gangguan neurogeneratif. Akibatnya terjadi penurunan fungsi motorik, kognitif, dan otonom seperti gangguan gerak, penurunan daya ingat, hingga perubahan perilaku. Sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan sepenuhnya, namun terapi digunakan untuk mengurangi gejala dan memperlambat perkembangan penyakit. Terdapat beberapa jenis gangguan neurogeneratif. Yang pertama ada penyakit Parkinson, terjadi karena hilangnya neuron penghasil dopamin di bagian otak yang disebut substantia nigra. Kekurangan dopamin ini menyebabkan gangguan gerak seperti tremor, otot kaku, dan kesulitan berjalan. Terapi utamanya ada levodopa atau carbidopa. Levodopa membantu menambah dopamin di otak, sedangkan carbidopa berfungsi mencegah kerusakan levodopa sebelum mencapai otak. Yang kedua ada agonis dopamin, bekerja dengan meniru efek dopamin sehingga membantu memperbaiki gerakan tubuh. Yang ketiga ada inhibitor enzim, obat yang menghambat enzim yang memecah dopamin agar efeknya bertahan lebih lama. Yang kedua ada penyakit Alzheimer. Penyebab paling umum dari demensia yaitu menurunkan daya ingat dan kemampuan berpikir secara perlahan. Hal ini terjadi karena berkurangnya zat asetilkolin. Terapi farmakologis utamanya ada inhibitor kolinesterase, obat seperti donepezil dan galatamin untuk meningkatkan kadar asetilkolin di otak, sehingga memperbaiki fungsi memori dan kognitif. Yang kedua ada antagonis reseptor NMDA, obat seperti mematin untuk menghambat kerja glutamat berlebihan yang dapat merusak sel otak. Selanjutnya ada penggunaan obat pada gangguan neurologik. Gangguan neurologik merupakan kondisi yang memengaruhi sistem saraf pusat maupun saraf tepi, sehingga dapat berdampak pada berbagai fungsi tubuh. Dampak tersebut meliputi gangguan gerakan, penurunan sensasi, perubahan suasana hati, hingga gangguan kemampuan berpikir dan kognitif. Gangguan ini dapat disebabkan oleh berbagai
faktor seperti cedera, infeksi, penyakit degeneratif, kelainan genetik, gangguan autoimun maupun efek samping penggunaan obat tertentu. Penggunaan obat pada gangguan neurologik bertujuan untuk menyeimbangkan neurotransmitter, menstabilkan aktivitas sistem saraf, serta mengurangi gejala yang dialami pasien. Dengan terapi farmakologis yang tepat, diharapkan gejala dapat dikendalikan sehingga kualitas hidup pasien dapat meningkat dan fungsi sehari-hari dapat dipertahankan. Selanjutnya ada penggunaan obat-obatan pada gangguan neurologik. Obat-obatan untuk gangguan kejang seperti antikonvulsan ini merupakan gangguan neurologik kronis yang ditandai oleh kejang berulang akibat aktivitas listrik otak yang berlebihan. Prinsip kerjanya menstabilkan membran neuron, menurunkan stabilitas sel saraf, dan menghambat penyebaran impuls listrik abnormal di otak. Terapi farmakologis utamanya meningkatkan efek neurotransmitter inhibisi atau GABA dan menghambat neurotransmitter eksitasi atau glutamat. Contoh obatnya ada phenytoin, asam valproat, carbamazepine, dan lamotrigine. Yang kedua, ada obat-obatan untuk gangguan mood atau antidepresan. Gangguan mood seperti depresi dan kecemasan sering berhubungan dengan ketidakseimbangan pada neurotransmitter, terutama serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Prinsip kerjanya, ini meningkatkan kadar neurotransmitter di celah sinaps dan memperbaiki suasana hati dan fungsi kognitif. Terapi farmakologis utamanya ada selective serotonin reuptake inhibitors atau biasa disebut SSRI, dan yang kedua ada antidepresan tricyclic atau TCA. Contoh obatnya untuk SSRI ada fluoxetine, sertralin, dan paroxetine. Untuk TCA ada amitriptyline, imipramine, dan masih banyak lagi. Ketiga, ada obat-obatan untuk gangguan kecemasan atau anxiolytic dan insomnia. Gangguan kecemasan dan insomnia dapat terjadi akibat penurunan aktivitas neurotransmitter GABA yang berfungsi sebagai penghambat aktivitas saraf. Prinsip kerjanya, ini menekan aktivitas sistem saraf pusat dan memberikan efek sedatif dan relaksasi. Terapi farmakologis utamanya, yang pertama ada terapi benzodiazepin yang meningkatkan efek GABA pada reseptornya. Contoh obatnya ada diazepam, alprazolam, lorazepam, clonazepam, dan untuk insomnia ada zolpidem, obat non-benzodiazepin. Yang keempat, ada obat-obatan untuk nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik merupakan nyeri kronis akibat kerusakan atau gangguan pada sistem saraf. Berbeda dengan nyeri inflamasi biasa. Ini prinsip kerjanya menekan transmisi impuls nyeri abnormal dan memodulasi neurotransmitter nyeri di sistem saraf pusat. Terapi farmakologis utamanya ada antikonvulsan tricyclic. Contoh obatnya untuk antikonvulsan ada gabapentin. Untuk antidepresan atau TCA ada amitriptyline dan lainnya seperti duloxetine. Selanjutnya ada efek samping dan interaksi obat-obat sistem saraf pusat. Obat-obatan yang bekerja pada sistem saraf pusat atau SSP umumnya memiliki efek samping yang harus diwaspadai karena sifatnya yang spinalis. Efek samping dapat bervariasi tergantung jenis obat, dosis, serta kondisi pasien. Selain efek samping, interaksi obat juga penting diperhatikan. Kombinasi obat yang bekerja pada SSP dapat meningkatkan risiko toksisitas, memperkuat efek farmakologis. Contohnya ada kombinasi opioid, kombinasi antidepresan golongan SSRI, dan obat antikonvulsan. Obat analgesik atau anti nyeri yang bekerja pada sistem saraf pusat atau SSP. Itu judul, cok. Selanjutnya, ada obat analgesik atau anti nyeri yang bekerja pada sistem saraf pusat. Analgesik adalah senyawa yang bekerja untuk mengurangi atau menghilangkan sensasi nyeri tanpa menyebabkan kehilangan kesadaran. Rasa nyeri
sendiri merupakan sensasi kompleks hasil pemrosesan sinyal di SSP. Analgesik yang bekerja pada SSP menargetkan jalur saraf tersebut sehingga intensitas nyeri berkurang. Obat analgesik adalah senyawa yang berfungsi meredakan atau menghilangkan rasa nyeri tanpa menyebabkan hilangnya kesadaran. Selanjutnya yaitu klasifikasi obat analgesik. Obat analgesik dapat digolongkan menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama obat analgesik perifer atau non-opioid. Kelompok obat ini bekerja pada sistem saraf tepi dengan menghambat sintetis prostaglandin, zat kimia yang berperan dalam memicu rasa nyeri dan peradangan di area lokal cedera. Yang kedua yaitu obat analgesik sentral atau opioid. Kelompok ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat dengan mempengaruhi resepsi nyeri di otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, obat analgesik adjuvan. Kelompok obat ini digunakan bersama dengan analgesik lain untuk memperkuat efek penghilang rasa sakit. Nah, selanjutnya mekanisme kerja analgesik sentral atau opioid. Analgesik sentral atau opioid bekerja dengan cara mengikat reseptor opioid yang terdapat di otak, sumsum tulang belakang, dan saluran pencernaan. Pengikat ini mengubah cara otak memproses sinyal nyeri, sehingga rasa sakit dapat berkurang secara signifikan. Yang kedua yaitu jenis-jenis analgesik sentral atau opioid. Nah, yang pertama morfin. Indikasinya nyeri sedang berat pasca operasi kanker. Kontraindikasinya depresi pernapasan, alkoholisme akut, penyakit perut akut. Efek sampingnya mual, muntah, konstipasi, risiko ketergantungan, dan depresi pernapasan. Yang kedua, kodein fosfat. Indikasinya nyeri ringan sedang seiring dikombinasikan dengan paracetamol. Kontraindikasinya sama dengan morfin. Efek sampingnya mual, muntah, konstipasi, risiko ketergantungan. Yang ketiga, fentanyl. Indikasinya nyeri kronis berat, terutama kanker lebih kuat dari morfin. Kontraindikasinya depresi pernapasan, alkoholisme akut. Efek sampingnya mual, muntah, konstipasi, ketergantungan tinggi. Yang keempat yaitu peptidin HCI. Indikasinya nyeri sedang berat seiring pasca bedah. Kontraindikasinya depresi pernapasan, alkoholisme akut, penyakit perut akut. Efek sampingnya mual, muntah, konstipasi, risiko ketergantungan. Yang kelima, tramadol HCI. Indikasinya nyeri sedang berat, dianggap jembatan antara non-opioid. Yang kelima, tramadol HCI. Indikasinya nyeri sedang berat, dianggap jembatan antara non-opioid dan opioid. Efek sampingnya mual, muntah, konstipasi, risiko ketergantungan atau lebih rendah dibanding morfin atau fentanyl. Nah, jadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa sistem saraf pusat atau SSP ini merupakan pusat kendali tubuh. Nah, gangguan pada sistem saraf pusat dapat menyebabkan penyakit serius nih teman-teman, seperti ada Alzheimer, Parkinson, epilepsi, dan nyeri kronis. Nah, selain itu, ilmu farmakologi atau sistem saraf pusat sangat penting. Kenapa penting? Karena berperan dalam merancang obat-obatan yang dapat memanipulasi zat kimia yaitu neurotransmitter di otak. Nah, seperti ada dopamin, serotonin, dan GABA. Nah, obat ini dapat membantu mengendalikan keseimbangan fungsi saraf untuk mengobati penyakit dan meredakan gejala sehingga meningkatkan kualitas hidup pasien. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.